Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan ya. Temanya kira-kira faktor-faktor apa saja yang akan membuka dan menutup rezeki kita ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot ya, dikarenakan ini hanya sebuah games ya. Selalu berserah kepada Sang Pencipta. Ini memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya mau kepada para teman-teman semuanya yang mendengar untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa kamu ambil, yang buruknya bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga ataupun diabaikan juga ya. Bisa juga mencari solusi dari permasalahan kamu ya, dan juga bisa kamu pakai untuk introspeksi diri kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hari-hari mendatang. Oke, kita langsung saja ya. Saya mau lihat dulu ya, seperti biasanya saya mau lihat dulu kira-kira, dan ini ya tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun dan kapanpun kamu membuka channel ini, berarti ini adalah energi kamu ya. Memang tidak 100% semuanya energi kamu, karena ini general ya. Yang kamu dapat yang sesuai ya, yang resonate itu berarti energi kamu. Kalau tidak, berarti bukan energi kamu ya. Kamu bisa menempatkan posisi di mana energi kamu berada ya. Karena kita tidak tahu kamu yang dituntun universe ya membuka channel ini, berarti ada pesan, ada maksud dari universe sampai kamu bisa mendapatkan dan mendengarkan channel ini gitu ya. Oke, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dibukanya pintu rezeki untuk kita ya. Tapi sebelumnya saya lihat dulu apa saja masalah-masalah kalian tentang rezeki. Kenapa rezekinya mampet seret ya. Kenapa saya mau lihat ya, sebelum saya pergi ke coaching, pesan dari universe untuk masalah kamu ya. Oke, saya mau lihat dulu pintu rezeki ya. Mengapa sampai rezeki kamu itu bisa kurang stabil ya, kurang lancar ya. Saya di sini ternyata ada kepahitan ya, ada luka batin. Saya lihatnya seperti begitu. Entah dari pasangan, entah dari lingkungan tempat tinggal atau kerja ya, dan juga saya lihat dari orang tua ya. Ada beberapa dari kalian seperti itu, disakiti atau mungkin dibully ya. Akhirnya kamu merasa tidak nyaman dan memendam itu sendiri ya di dalam hati, walaupun kamu merasa bahwa saya sudah ini ya memaafkan ya, tetapi tetap saja masih ada, karena ya ibaratkan sakit ya, jadi nggak bisa dilupakan walaupun kamu sudah pernah kamu sudah berusaha untuk memaafkan atas yang mereka lakukan kepada kamu, tetapi di hati itu masih luka ya, ada luka batin belum terobati sama sekali ya. Saya lihat juga kamu terlalu boros, ada beberapa dari kalian terlalu boros ya, untuk duniawi aja. Jadi kalau si A punya HP baru, kamu juga ikut ya, si B ya. Jadi rezeki kamu itu karena iri, tertutup itu karena iri ya. Apa-apa beli, padahal bukan kebutuhan ya, keinginan saja. Makanya kenapa cepat tidak bisa terkumpul banyak, karena ya kamu orangnya boros ya. Saya lihat juga ada beberapa dari kalian yang memang buka usaha ya. Di usaha kamu ya banyak hutang piutang ya. Jadi mau tidak mau ya kamu itu untungnya itu untuk bayar angsuran aja. Jadi yang kamu nikmati untuk hasil dari penjualan itu tidak maksimal. Mengapa? Karena ya hutang kamu banyak ya. Mau tidak mau kamu harus menyelesaikan semua kewajiban kamu ya. Saya lihatnya seperti gitu, sehingga kamu tidak bisa maksimal untuk memberikan energi positif, dikarenakan sekarang kan kamu bilang bekerja untuk pembayaran angsuran. Nah, tapi kan itu kan resiko. Kamu kan sudah mengambil DP-nya duluan ya. Jadi mau tidak mau ya harus kamu
ini bertanggung jawab untuk membayar kewajiban-kewajiban dari kamu gitu ya. Saya lihat juga di sini ada beberapa dari kalian yang studi ya, tertatih-tatih ya, karena mau tidak mau sambil kerja ya. Jadi ya itu, uangnya juga nggak bisa terkumpul ya. Masalah keuangannya kamu itu, kamu berdiri sendiri, bangkit sendiri dari keterpurukan dan ingin maju untuk bisa dihormati untuk masa depan ya. Kamu nama baik keluarga, mau mengangkat derajat ya untuk diri kamu dan keluarga ya. Makanya kamu berjuang dari sekarang ya, walaupun memang tidak ada tabungan ya. Kamu tetap tangguh, tidak mau pikir yang lain ya. Saya lihatnya seperti gitu. Untuk apa? Untuk masa depan kamu dan keluarga. Saya lihatnya seperti gitu ya. Saya lihat di sini kamu tuh banyak rezeki ya. Semuanya yang menonton ini, saya lihat kamu banyak rezeki, tapi untuk menerimanya ya itu karena kamu ada menutup pintu hati kamu ya, sehingga rezeki itu nggak bisa masuk. Mungkin kalau dibuka ya kecil aja, jadi mampet ibaratkan gitu ya, nggak plong ya, masuknya juga kecil, baru banyak sampah-sampah di dalam ya. Jadi ya mau tidak mau ya tidak full betul ya power dari energi-energi itu ya. Saya lihat juga banyak yang tidak sabaran ya, tidak sabaran dalam artian mau ingin cepat kaya, jadi ambil jalan pintas ya, entah tidak menikmati proses loh. Jadi entah jalan pintas dalam artian ya berbuat curang ya, akhirnya sia-sia juga, tidak menjadi berkat ya. Jadi bermanfaat untuk kamu juga tidak, karena saya lihat uangnya, kalau uang panas itu kan kayak ya begitu aja, keluarnya begitu aja ya. Beda dengan uang yang memang kita cari susah payah ya. Jadi kurang sabar aja, jadi menghalalkan segala cara ya. Oke, kita itu sih yang saya bisa lihat dari kartu ini ya, masalah-masalah yang kamu hadapi sehingga uang kamu itu, rezeki kamu itu nggak bisa terkumpul secara maksimal. Itu kendala-kendalanya ya. Banyak sekali tantangan, hambatan, rintangan yang akan kamu hadapi, tetapi semua itu ada solusi. Anggap semua yang terjadi di dunia ini adalah bumbu-bumbu dalam kehidupan. Jangan kamu anggap beban ya, anggap itu sebagai bumbu ya. Selama kita masih hidup di dunia ini pasti ada masalah ya. Masalah kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa menyelesaikannya. Kamu melari dari kenyataan, energi kamu itu tidak akan ya artinya begitu-begitu aja masa depan kamu. Jadi gini ya, kalau kamu punya masalah tuh diselesaikan. Kalau kamu lari dari masalah ya otomatis hidup kamu ya begitu-begitu aja. Mengapa? Karena satu tangga, ibaratkan kalau kita mau lulus, kita kan harus ujian tahap 1, ujian tahap 2 ya gitu ya, berikut ya. Sama seperti kalau kita mau naik tangga sampai puncak, otomatis kan step by step. Kamu belum bisa menyelesaikan yang ini, kamu gak akan bisa sampai ke puncak. Apapun yang kamu inginkan gak akan bisa sampai puncak. Intinya gitu aja, karena ini bicara energi. Energi itu ibaratkan harus selesaikan dulu masalah-masalah, baru kita bisa melangkah ke yang satu, menyelesaikan lagi masalah yang satu, berikutnya lagi. Jadi jangan berharap kita tidak akan punya masalah. Semua pasti punya masalah. Selama kita hidup pasti punya masalah ya. Jadi jangan pernah menganggap masalah itu beban ya. Harus dicarikan solusinya. Oke, saya melihat apa yang ingin disampaikan universe kepada kamu ya, jalan keluarnya, nasihat-nasihat buat kamu sehingga rezeki kamu itu tetap bisa lancar, bisa bagus ya. Kita lihat dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kamu ya, supaya rezeki kamu bisa terbuka, ataupun faktor-faktor inilah yang menghambat rezeki kamu ya. Kita lihat dulu pesan universe kepada kamu. Universe berpesan, hiduplah dengan penuh sukacita, damai, sejahtera, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi esok ya. Jadi kamu pikirkan hari ini saja ya. Masalah yang hari ini ya hari ini ya, jangan dibawa ke hari esok ya. Mengapa? Ya hari esok punya masalah lain yang perlu kamu selesaikan. Kalau seandainya kamu punya masalah belum diselesaikan dan bertambah lagi masalah, ya otomatis tambah pusing, stres
gitu ya. Apalagi kalau menyimpan sampai di hati, ya. Itu yang saya bilang dari tadi, kepahitan apapun ya, jangan pernah disembunyikan, jangan pernah diabaikan ya, karena itu yang rugi kamu ya, bukan orang yang kamu benci itu ya, yang rugi kamu. Kamu mensumpah serapahi dia, menangisi dia ataupun menangisi diri kamu, itu kan kamu ada di ini ya, low vibration ya, artinya kamu punya vibrasi tuh di ini ya, di bagian bawah ya. Artinya kalau ada grade-grade-nya itu, tahapan-tahapan itu, kamu di bagian bawahnya. Itu energi negatif yang akan masuk ke diri kamu ya. Kamu harus naik ya, bisa memberikan energi positif datang ke diri kamu ya, dengan cara apa ya? Bahagia ya. Tidak usah memikirkan orang-orang yang toksik kepada kamu ya. Kalau memang kamu tahu orang itu toksik, ya sudah, kamu menjauh ya. Kamu harus tegas pada diri kamu ya. Itu yang bikin kamu bahagia. Mengapa? Karena kamu harus bisa bijaksana dalam menentukan di mana arah langkah kamu ke depan ya. Itu yang ingin disampaikan universe. Harus berbahagia, jangan terlalu memikirkan yang belum terjadi, pikirkan aja yang sudah terjadi ya. Fokus pada diri kamu, bahagiakan diri kamu, maafkan diri kamu, cintai diri kamu ya. Selalu berjaga-jaga ya, karena kita tidak tahu, jangan sampai orang-orang terdekat yang akan mengancam hidup kita ya. Artinya yang membuat kita terpuruk karena keluarga ataupun sahabat ataupun siapapun yang membuat kamu negatif ya. Artinya kamu, energi mereka yang negatif itu tertular ke kamu ya. Makanya saya bilang kamu tegas ya. Intinya seperti gitu. Kamu harus kejar bola, jangan tunggu bola ya. Kamu harus lebih agresif untuk mengejar pundi-pundi rezeki kamu. Jangan mau si A bilang, belum, kita barusan mau usaha, dia sudah down mental kita ya, nggak akan berkembang. Bagaimana kita mau menjadi orang hebat, menjadi orang yang kaya ataupun sukses, kalau barusan awal aja, belum mulai kita sudah kalah ya. Baru ditakut-takutin aja udah kalah ya. Ibaratkan kalau belum kalah sebelum berperang. Karena apa ya? Kamu bermain dengan orang-orang yang negatif. Mereka tidak menyupport kamu ya. Intinya seperti gitu. Harus pilih-pilih sahabat, harus pilih-pilih orang, harus pilih-pilih tempat juga ya. Itu semua mempengaruhi ya. Faktor-faktor yang utama itu, kamu juga pertama itu harus peduli kepada orang tua ya. Ini yang universe ingin sampaikan, peduli. Kamu harus menraja dan menratukan orang tua kamu ya. Karena itu doa mereka yang sangat-sangat apa ya, kalau dibilang mereka kan kaki tangan Tuhan di dunia ini, mewakili ya. Jadi mau tidak mau kamu harus bisa bijaksana bersikap ya. Walaupun bagaimanapun tetap orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi mau tidak mau kamu harus bisa membuat mereka bahagia. Kamu bahagia, kamu memuliakan mereka, pasti rezeki kamu akan lancar. Serius, nggak percaya, coba kamu lihat orang-orang yang bisa memuliakan orang tuanya, pasti rezekinya bagus ya. Kenapa? Karena energi positif dari orang tuanya tertular ke dia ya. Harus peduli kepada orang tua ya. Walaupun orang tua cerewet, bawel ataupun apapun ya, itu orang tua kamu harus bisa mengimbangi karakter dia. Tapi ingat, doa mereka itu doa yang sangat tulus. Doa kepada anaknya itu betul-betul sangat-sangat bisa didengar langsung. Universe akan memberikan yang terbaik buat kamu kalau kamu memuliakan. Tetapi kalau sebaliknya ya akan tertutup berkat itu ya. Mengapa? Karena orang tua merasa kecewa, ada sakit hati juga kalau kamu memperlakukan mereka dengan tidak hormat dan tidak baik ya. Jadi faktor yang pertama itu harus peduli kepada orang tua ya, yang universe ingin sampaikan. Yang kedua, peduli kepada keluarga kamu ya, entah anak istri ataupun adik kakak ya, saudara-saudara juga ya. Kamu harus peduli kepada siapapun. Itu pertama, peduli dengan bahasa peduli itu apa ya? Kamu mungkin memberikan arahan, bantu duit, gitu ya. Jadi apa yang kamu bisa bantu. Kalau kamu gak punya duit ya mungkin tenaga atau pikiran ya. Jadi jangan kamu berpikir bahwa bantu itu duit saja. Dengan kita kasih wejangan, kita kasih support ke mereka, itu juga sudah termasuk membantu ya. Jadi harus bisa memposisikan diri, jangan hanya materi aja, tetapi support ya, itu sangat dibutuhkan untuk kita ya. Apalagi yang kalian yang mau usaha ataupun apapun, itu harus
support utama ya. Karena energi positif itu dari support itu, energi positif itu akan ada kepada kamu itu bisa ibaratkan powernya baterai kayak dicas lagi gitu ya. Tapi kalau kamu dengan orang toksik ya bisa koslet. boro-boro ditambah ya, dia punya cas aja, chargernya aja sudah rusak, nggak connect ya. Energi negatif bisa-bisa kalau dipaksakan malah korslet dan terbakar ya rumah atau apa meledak itu HP ya. Jadi seperti itu ya logikanya ya. Peduli kepada orang tua, keluarga, saudara ya, dan berikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Kamu harus peduli kepada sesama ya. Itu yang ingin disampaikan universe. Kamu harus ada 4 faktor itu ya. Kamu harus peduli pada orang tua kamu, saudara kamu, keluarga ya, keluarga besar ya, siapapun yang membutuhkan, dan orang yang kamu tidak kenal pun bisa kamu harus punya empati ya. Kamu bersedekah, dengan begitu mereka orang yang tertekan, orang yang lagi membutuhkan itu doanya sangat kuat ya. Kenapa? Ya karena ketulusan. Dia punya energi itu betul-betul kayak ibaratkan kalau di chargernya, wih dia cepat sekali kayak cas baru ya. Supaya kamu bisa mendapatkan doa-doa dari mereka ya, kamu pun terberkati. Kamu memberkati dengan membantu, dan dia pun membantu kamu dengan memberikan doa. Dia memberikan energi positifnya kepada kamu ya. Kamu bisa lebih enjoy bekerja, lebih giat, lebih senang, lebih dapat pelanggan ya, jualan kamu laris itu ya. Kalau tidak ya berarti kesehatan, karena rezeki itu kan bukan hanya materi ya, terutama itu kesehatan. Oke ya. Dan untuk kuncinya itu faktor-faktor yang ini kamu harus step by step, kan tadi saya bilang ya, tangga-tangga. Kamu sudah sampai di atas, otomatis pintunya masih tertutup. Kuncinya apa? Kuncinya apa nih untuk bisa mendapatkan untuk bisa dapat pintunya terbuka itu? Ini kan kita sudah sampai di puncak kan, sudah di tangga-tangga nih contohnya, step by step kan, faktor-faktor yang mempengaruhi. Artinya peduli ke sesama, keluarga, dan macam-macam ya. Pokoknya kamu harus lebih peka. Kamu harus lebih peka untuk bisa membantu ya. Bantu apa aja, kalau tidak ada mereka nggak butuh pakaian ya, kamu ada pakaian yang nggak dipakai dan layak pakai, bisa sumbangkan gitu ya. Jadi jangan hanya terfokus pada uang ataupun apapun. Kamu tidak punya apapun tapi kamu bisa memberikan mereka nasihat, itu juga ya, dikasih solusi dari setiap masalah, itu juga sama ya. Kamu memberikan wejangan ya, itu sama ya. Pokoknya yang baik-baiknya yang bisa kamu berikan ya, bukan terfokus pada satu benda aja ataupun satu apa gitu ya. Oke, kita sudah sampai di faktor-faktor ya, sudah sampai step by stepnya. Sekarang kita untuk buka pintu tuh kita perlu kunci ya. Kuncinya apa ya? Kunci untuk membuka pintu rezekinya tuh ya. Kita sudah sampai di puncak. Sekarang buka pintunya apa ya? Itu dari pribadi kita lagi ya. Pribadi kita itu ya, energi positif kita ya. Energi positif kita itu apa? Yang pertama ya, universe ingin sampaikan, kamu jangan suka bohong ya. Karena kalau suka bohong energi negatif. Walaupun kamu merasa bahwa saya nggak ketahuan kok walaupun saya bohongin dia, iya memang kamu bisa membohongi manusia, tetapi kamu tidak bisa membohongi Tuhan, kamu tidak bisa membohongi universe, kamu tidak bisa membohongi hati kamu ya. Energi tetap energi. Kamu suka nipu-nipu, itu yang bilang ada karma ya. Mungkin sekarang belum, tapi ke depan, karena kita bicara energi. Makanya dibilang tuh hukum tabur tua itu berlaku di agama manapun ya. Makanya kita bilang ya, memberi pasti kita akan menerima ya. Tidak mungkin kita menerima dulu, pasti memberi dulu. Itu yang makanya saya bilang harus peduli ya. Tidak ada hukumnya memberi menerima dan memberi. Di mana-mana kita harus memberi dulu baru kita bisa menerima. Kamu menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Kamu menabur keburukan ya, kamu akan menuai keburukan juga. Jadi itu ya, kamu bisa menipu manusia tetapi kamu tidak bisa menipu hati kamu ya. Tuhan itu ada di hati kamu ya. Intinya seperti gitu ya. Jangan berbohong ya. Kamu jadi kadang-kadang saya lucu, mau ini negatif saya tukang bohong ya, itu semu nanti, dan ujung-ujungnya akan apa yang kamu dapatkan itu nggak bermanfaat buat diri kamu dan keluarga ataupun siapapun ya, terbuang aja percuma gitu ya. Begitu ya.
yang ingin disampaikan lagi, yang kedua, berbuat maksiat ya. Tuh ya, universe ingin sampaikan kamu berbuat kejahatan ya, entah membunuh, entah mencuri, entah ya mau memfitnah orang ya, sama. Itu energi negatif semua itu yang akan membuat energi rezeki kamu akan seret ya. Itu kamu mau mancing, soalnya menutup, malah kamu sudah memancing dan kamu makan pancingan kamu, padahal itu sebenarnya tidak baik ya. Suka berbohong ya, seperti tadi ya. Terus suka ingkar janji juga, suka memberi janji palsu dan mengingkari janjinya sendiri ya. Ingat, janji adalah hutang ya, makanya jangan pernah berjanji-janji itu hutang ya. Sama, biasanya kadang-kadang klien saya bilang, Kak saya mau hutang ini hutang itu, makanya saya bilang kan, kalau beda, kalau hutang budi dengan hutang uang ya. Hutang pun itu ada dua yang kayak gini ya, hutang budi dan hutang uang. Dia bilang, saya sudah bayar dengan uang. Iya, tapi kamu kan itu bukan hutang uang, kamu itu hutang budi ke dia ya. Jadi harus sesuaikan tempatnya. Kalau teman kamu pinjam uang, itu hutang uang. Tapi kalau seandainya anak kamu dijaga dengan mungkin adik kamu, ya itu, walaupun mungkin besok kamu bilang, saya kasih ini ya, saya gaji kamu ya, memang kamu gaji, tetapi tetap kamu masih punya, apalagi bicara saudara ya, masih punya beban moral ya. Itu ya hutang ini ya, kalau dibilang hutang budi. Jadi besok dia punya anak ya, kamu juga harus bantu jaga dia, dan kamu tidak boleh menuntut bahwa saya harus digaji ya. Itu yang dibilang faktor juga, itu harus bisa peduli, jangan mengharapkan gaji walaupun kamu memang kemarin memberikan dia gaji ya, siapapun ya, apalagi bicara nyawa gitu ya. Jadi kamu bisa menempatkan itu ya, posisinya ya. Jangan pernah dibilangnya menipu ya. Terus kamu suka memukul orang, menfitnah ya, suka ya, intinya yang negatif ya. Kayak macam cuci tangan juga. Cuci tangan dalam artian apa? Kamu yang berbuat, orang lain yang disalahkan ya. Pokoknya kamu sudah tahu lah, itu kunci ya. Kalau faktor itu dari luar, dari empati. Kalau kunci pas sudah sampai di puncaknya, kunci dari perbuatan kamu, amal baik kamu selama berhadapan dengan orang itu gimana. Sedangkan faktor-faktor yang tadi saya bilang, kamu harus lebih peduli kepada orang tua, keluarga, sahabat, berikan sedekah, itu hanya pengantar untuk sampai kamu di puncak. Mereka ibaratkan memberikan kamu tangga untuk bisa sampai ke puncak ya. Setelah kamu sampai di puncak, kuncinya apa? Ya itu dari kamu, hati kamu ya. Hati kamu apa? Ya jangan pernah berbohong, jangan pernah menfitnah. Bagaimana kamu mempunyai hutang ini ya, artinya macam contoh janji nggak ditepati, nggak bisa. Bagaimana kuncinya mau dibuka itu pintu masa depan kamu yang baik, pintu kalau dibilang pintu rezeki ya, nggak bisa. Makanya saya bilang itu lidah itu tidak bertulang ya. Jadi ucapan itu adalah doa dan semua ya. Hati-hati dengan ucapan ya, jangan terlalu banyak bicara. Kita lebih banyak mendengar dibandingkan banyak berucap ya. Tetapi kalau berucap dalam artian kalau kita happy memberikan motivasi ya, itu lain persoalan. Tetapi kalau janji-janji palsu ataupun apapun yang sebenarnya tidak perlu disampaikan kamu umbar ya, itu nanti bisa bahaya gitu ya. Jadi kamu bisa bisa mentelaah lagi kira-kira bagaimana supaya pintu rezeki kamu bisa bagus ya. Itu pesan dari universe ya. Kamu harus membahagiakan keluarga kamu, terutama orang tua ya, sahabat, saudara ya, dan bersedekah ya. Setelah sampai di atas ya sudah, kamu tetap harus berbuat baik, harus jujur ya, terus sopan
ya, jangan banyak nipu ya. Ini kan jujur. Kadang-kadang gini, saya jujur tapi saya menipu tapi untuk kebaikan. Ya nggak bisa juga, caranya kan salah. Ya ada yang gitu ya, klien saya tanya, saya nipu tapi untuk kebaikan. Nggak bisa. Kalau di keuangan, kalau kita bicara keuangan ya, kenapa temuan? Padahal dia maksudnya baik ya, karena caranya salah, jalurnya salah ya. Intinya seperti gitu ya. Karena kalau kita bicara energi nih, tidak bisa kita bilang logika dan hati. Energi itu tempatnya di hati, bukan di logika. Kalau kamu berpikir untuk duniawi, ya kamu bisa pakai logika, pakai akal sehat. Tetapi kalau bicara energi, ya hati. Ya kita tidak bisa bilang harus pakai akal sehat atau bagaimanapun. Mujizat-mujizat biasa terjadi kalau kita pakai energi. Yang mungkin kita rasa tidak mungkin akan jadi mungkin. Yang penting itu yakin dan percaya. Ya. Semoga kamu bisa lebih baik ke depan. Itu saja yang bisa saya lihat dari kartu, dan universe sudah memberikan wejangan ya. Semoga ke depan kamu bisa melaksanakannya dan bisa memancing energi positif dalam diri kamu, dan apapun yang kamu inginkan bisa terwujud ya. Jangan lupa banyak bersedekah, banyak berdoa juga ya. Doakan orang-orang yang baik, yang musuh kamu, yang kamu sayangi, ataupun orang yang tidak kamu kenal ya. Kenapa? Karena itu akan kembali ke kamu ya. Hukum tarik menarik. Kamu berdoa baik, pasti itu akan kembali ke kamu, kayak pantul ya. Sama seperti kamu mendoakan orang jelek ya, itu sama. Makanya saya bilang kalau kamu ada kepahitan, kamu doakan orang-orang yang rugi kamu, orang-orang yang kamu benci ya. Kamu doakan mereka jelek-jelek yang rugi kamu. Kenapa? Doa itu akan pantul ke kamu, doa kamu sendiri. Makanya saya bilang kamu harus memaafkan supaya tidak ada doa-doa jelek yang kamu keluarkan untuk orang-orang yang kamu benci ya. Intinya seperti gitu. Semoga resonate ya, dan semoga kamu juga bisa memahami dan bisa mengimplementasikan di kehidupan kamu dengan baik, agar kehidupan kamu di hari mendatang bisa jauh lebih baik ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.